Welcome to Universitas Brawijaya, Malang, home to over 60,000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Reza Jessica. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, dan saat ini saya mengampu mata kuliah penyakit parasit veteriner. Video ini saya buat sebagai salah satu bagian dari PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen untuk unsur kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka proses sertifikasi dosen tahun ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kontribusi saya dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus utama pada bidang penyakit parasit veteriner, khususnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh parasit yang bisa menginfeksi hewan ternak, hewan kesayangan, maupun berbagai macam hewan yang ada di Indonesia maupun di dunia, serta yang bersifat zoonosis. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan mengenai dedikasi dan juga komitmen saya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Untuk deskripsi mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah mata kuliah penyakit parasit veteriner, yaitu mata kuliah yang membahas secara komprehensif tentang penyakit parasit pada hewan dengan fokus gejala klinis, ada juga perubahan patologis, reaksi imunologis, metode diagnosis, prognosis, strategi pengendalian pencegahan, serta terapi yang tepat. Mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai interaksi parasit dengan inangnya, mekanisme patogenesis, serta dampaknya terhadap kesehatan hewan, peternakan, maupun pada masyarakat. Untuk mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 4 dengan jumlah 3 SKS, yaitu 2 kuliah atau kelas dan juga 1 SKS praktikum. Format penilaiannya itu berupa total komponen kelas kolaboratif, yaitu terdiri dari case study dan juga project base, dengan komponen yang dinilai beserta bobotnya adalah UTS besar 15%, UAS 15%, case study 25%, kuis 5%, keaktifan mahasiswa 5%, praktikum di laboratorium sebesar 20%, serta project base sebesar 15%. Kemampuan yang diharapkan yang dapat diperoleh oleh mahasiswa antara lain, mahasiswa mampu menjelaskan tentang gejala klinis, perubahan patologis, reaksi imunologis yang ditimbulkan, diagnosis di laboratorium maupun di lapangan, prognosis, pengendalian pencegahan, serta terapi berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh parasit, diantaranya helminthiasis yang disebabkan oleh trematoda, nematoda, dan cestoda, serta ektoparasitisme, dan juga ada infeksi protozoa darah, jaringan, maupun gastrointestinal. Serta mahasiswa diharapkan mampu memiliki tanggung jawab dalam mencari pengetahuan dan juga menjelaskan berbagai pemeriksaan sampel secara mandiri maupun secara berkelompok yang kemudian menganalisa dan disusun dalam bentuk laporan tertulis maupun secara lisan. Materi pembelajarannya yang pertama akan diawali dengan overview dari penyakit parasiter dan juga diikuti dengan pembahasan berbagai macam agen infeksi, gejala klinis, perubahan patologis, reaksi imunologis, serta diagnosa, prognosis, pencegahan dan juga pengendalian, serta terapi berbagai macam helminthiasis, ektoparasitisme, dan juga protozoa. Serta nanti di akhir perkuliahan akan ditutup dengan presentasi case study oleh mahasiswa. Sistem pembelajaran yang kami terapkan adalah student center learning, serta metode pembelajaran yang diangkat adalah dosen aktif memberikan ceramah. Selain itu juga ada diskusi secara berkelompok di dalam kelas, serta studi kasus yang nantinya akan dipaparkan oleh mahasiswa secara berkelompok dan dipresentasikan di depan kelas. Studi kasus yang kami angkat itu adalah parasit yang bisa menyerang berbagai macam hewan, utamanya di hewan ternak, hewan kesayangan, satwa liar, satwa akuatik, poultry, dan juga yang bersifat zoonotik.
Dalam pengajaran saya menerapkan pendekatan DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery itu materi yang disampaikan melalui perpaduan metode ceramah, interaktif, studi kasus yang aktual, pemanfaatan media digital seperti video mikroskopis, pemeriksaan parasit, animasi siklus hidup, dan lain-lain. Untuk interaction, saya membangun komunikasi dua arah melalui diskusi kelas, kuis interaktif, serta praktikum di laboratorium dan juga lapangan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa di penyakit parasit. Serta yang terakhir ada assessment, yaitu penilaian yang dilakukan secara komprehensif melalui tugas secara individu, tugas secara berkelompok, evaluasi praktikum, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta penilaian sikap dan juga keterampilan. Dan yang terakhir adalah diskusi di case study. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya, semoga dapat bermanfaat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Baik. Semoga dalam kondisi yang sehat selalu ya teman-teman. Hari ini ketemu lagi dengan saya Reza Jessica dalam mata kuliah penyakit parasit veteriner dengan topik nematoda 3, yaitu nematoda yang berpredileksi pada organ hewan maupun yang bersifat zoonotik. Oke, pada hari ini sebelum kita memulai perkuliahan, saya persilakan kepada teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, ini adalah sub CPMK atau capaian pembelajaran yang harus teman-teman capai pada hari ini. Setelah teman-teman selesai kuliah ini, teman-teman diharapkan mampu untuk menjelaskan berbagai macam hal. Pertama, ada agen penyakitnya apa, kemudian disertai dengan gejala klinis, perubahan patologis yang ada apabila terinfeksi, kemudian ada reaksi imunologis yang bisa terjadi pada tubuh hewan, diagnosis dan prognosisnya pada hewan, serta pengendalian, pencegahan, serta terapinya pada hewan. Kita lanjut saja, ini adalah topik utama yang akan saya bahas. Pertama ada dioktorenale, yaitu di ginjal, kemudian filaria di jantung, serta telazia yang ada di mata. Oke, ini yang pertama, ada Dioptofim renale. Bentuk cacingnya seperti ini, teman-teman. Ini untuk cacing dewasa. Jadi dia ukurannya sangat besar. Ini bisa di rongga abdomen maupun di area ginjal bagian dalam. Nah, ini apabila cacing dewasanya diambil dari ginjal, bisa kita lihat dia ukurannya sangat besar ya. Dengan bentukan telurnya, ini adalah dia cangkangnya itu tebal, warnanya coklat, dan juga dia punya bipolar plak di kedua kutubnya. Untuk gejala klinis yang ditimbulkan akibat infeksi Dioptofim renale ini adalah hematuria, di mana terjadi kerusakan pada ginjal. Kemudian diagnosanya, teman-teman apabila ingin mendiagnosa ini dengan laboratoris, teman-teman bisa membuat pemeriksaan mikroskopis dari sedimentasi urin, karena dia tadi predileksinya di ginjal, jadi sampel yang harus diambil adalah urin. Penularannya, nah ini sangat unik ya teman-teman. Dia itu bisa menular lewat aliran sungai. Pertama, dia harus ketemu dengan cacing tanah yang biasanya banyak di sekitar sungai. Kemudian dari cacing tanah tersebut, dia akan ke host pest intermediate yang kedua, yaitu bisa katak maupun ikan. Nah, setelah itu dia bisa menular ke karnivora, ke babi, maupun ke manusia, itu dengan ikan tadi. Jadi, apabila manusia atau hewan memakan ikan secara mentah, bisa tertular Dioptofim renale. Berarti, cara pencegahannya bagaimana? Pencegahannya adalah dengan menghindari makan ikan mentah. Itu adalah hal utama yang harus kita terapkan. Terapinya apabila sudah terkena, ini ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan prosedur bedah atau chirurgical removal di worm. Jadi bisa dibedah bagian ginjalnya, kemudian diambil secara manual. Atau bisa juga ivermectin atau doramectin, golongan dari macrocyclic-lactone yang nanti bisa menyebabkan paralisis pada cacing tersebut. Ini dosisnya sesuai ya, 0,3 mg per kilogram berat badan.
Oke, ini adalah case report teman-teman dari kasus pada papis ya, Dioptofim renale pada papis berumur 5 bulan, di mana ditemukan kondisi hematuria, kemudian dilakukan pemeriksaan secara USG atau ultrasonografi. Nah, itu ada benda asing di bagian ginjal, ini bagian merah-merah. Nah, setelah itu diambil sampel urinnya, diperiksa mikroskopis, ditemukan bentukan telur yang sama persis dengan Dioptofim renale. Cangkang tebal dan juga punya bipolar plak, teman-teman. Selain itu, nah ini tindakannya dilakukan prosedur bedah pada salah satu ginjalnya dan ditemukan cacing yang berukuran sangat besar, yaitu Dioptofim renale. Begitu. Dan ini adalah kasusnya, case reportnya pada manusia di Iran ya teman-teman. Beliau berusia 75 tahun, di mana setelah dilakukan anamnesa dan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata beliau ini suka sekali makan ikan mentah. Jadi ini dilakukan pemeriksaan secara MRI, ada sesuatu yang asing di ginjalnya, kemudian setelah dilakukan prosedur bedah, ditemukanlah cacing Dioptofim renale. Jadi harus hati-hati juga ya teman-teman. Yang kedua, topik kedua ada Dilofilaria imitis. Ini adalah cacing pada jantung. Dia biasanya menyerang anjing maupun kucing. Dengan transmisinya itu unik. Kalau tadi lewat makanan, kalau ini lewat gigitan. Gigitan apa? Gigitan nyamuk. Betul. Nyamuknya adalah nyamuk Culex, teman-teman. Dan ini bisa juga menyerang di manusia. Kalau di manusia itu dia berubah predileksi, yang awalnya di jantung, kalau di manusia dia kesasar istilahnya ya, karena manusia itu adalah hospes accidental, sehingga di manusia disebut dengan pulmonary dilofilariasis, di mana kalau manusia terinfeksi dilofilaria, kemudian di X-ray, paru-parunya itu banyak bentukan koinnya, makanya disebut coin lesion. Ini coin lesion, gitu. Ini adalah bentukan dari diagnosa laboratoris dari Dilofilaria imitis. Ini merupakan mikrofilarianya. Yang atas itu adalah modified node test. Sedangkan yang bawah adalah apus darah langsung diwarnai dengan Giemsa. Bedanya, kalau yang modified node test itu dia diberi campuran formalin. Kalau yang ini dia langsung diwarnai dengan Giemsa. Jadi bedanya kalau yang atas atau modified node test itu dia lebih awet daripada yang di bawah. Makanya kelihatan dia biasanya itu lurus, kalau sudah dikasih formalin dia mati, jadi dia kaku begitu teman-teman. Dan ini adalah hasil dari nekropsi anjing yang terserang Dilofilaria imitis. Kita bisa lihat banyak sekali infeksi dari Dilofilaria di area ventricle. Ini adalah case reportnya teman-teman, dan ini di Ireland ya, case study-nya tentang laporan anjing yang terkena Dilofilaria beserta dengan cara penanganannya. Bagaimana penanganannya? Treatmentnya dilakukan adalah pertama pemberian prednisolon. Kemudian dosisnya sekian ya, 2 kali sehari. Kemudian kita butuh doxycycline sebagai antibiotik, karena biasanya Dilofilaria ini juga dibarengi dengan infeksi sekunder dari Wolbachia. Kemudian ivermectin, nah ivermectinnya ini akan bekerja langsung ke cacingnya dengan cara membuat cacing itu paralisa, mati. Anjing juga dalam pengawasan selama 90 hari penuh ya teman-teman. Jadi ini metode yang bisa kalian lakukan kalau nanti kalian jadi dokter hewan dan lulus dan ketemu kasus Dilofilaria imitis atau canine heartworm. Yang terakhir ada Thalassiya species. Kalau tadi di organ dalam, nah ini kita ke atas ya, ke bagian mata. Bentuknya seperti ini teman-teman. Ini kalau diperbesar ya, diperbesar. Ada bagian yang seperti jam pasir di area esofagusnya, itu khas dari Thalassiya. Kemudian mereka bisa menyerang berbagai macam hewan, kuda, ruminansia, karnivora, bahkan ke manusia. Nah, kalau ini gambaran pada kucing maupun pada anjing. Gejala klinisnya bagaimana? Biasanya nanti akan terjadi peradangan di area mata, konjungtivitis, iritis, produksi air mata yang sangat berlebihan, dan juga adanya edema atau bengkak. Bahkan di beberapa kasus itu juga ditemukan adanya kebutaan. Karena apa? Cacingnya itu
degenerasi atau mati ya teman-teman. Kemudian dia menyebabkan kekeruhan di kornea. Itu beberapa kasus saya baca seperti itu. Kemudian diagnosanya bagaimana? Selain kalian melihat dari ini area mata, kalian juga bisa ngambil cacingnya, dikoleksi dengan menggunakan NaCl terlebih dahulu, baru nanti diperiksa secara mikroskopis. Setelah itu transmisinya bagaimana? Nah, untuk penularannya teman-teman, ini biang keroknya itu adalah lalat, Musca autumnalis atau disebut juga dengan face flies. Jadi hati-hati kalau ketemu face flies. Berarti pencegahannya lalat itu harus dikontrol keberadaannya. Kalian bisa menggunakan net trap atau menghalau lalat atau apapun itu. Terapinya kalian bisa memberikan levamisol dosis sekian, bisa menginjeksikan ke kantung konjungtivanya. Atau bisa juga memberikan dua terapi pilihan lain, yaitu ivermectin maupun doramectin. Dua-duanya bisa secara spot on ataupun secara subkutaneus dengan dosis tertera. Ini adalah case report, teman-teman. Dan di jurnal ini kita bisa menggunakan obat Advocate ya. Advocate itu merek dagang yang sangat terkenal, teman-teman pasti sudah tahu semua. Dengan isinya itu adalah moxidectin dan imidacloprid. Dua-duanya sangat bekerja secara sinergis untuk mengeliminasi parasit pada hewan. Ini case report juga pada manusia di Cina ya teman-teman. Ini yang bagian atas itu ditemukan infeksi Thalassiella calipaida pada manusia area matanya. Selain itu di manusia di Cina ini juga ditemukan infeksi Pteris pubis di area bulu mata dan juga miasis di area pelipis. Jadi ini triple infection. Yang terakhir ada reaksi imunologis. Bagaimana sih reaksi imun kita atau hewan itu apabila ada cacing yang masuk ke dalam tubuh? Pertama, ini ada tubuh hewan, cacing masuk. Bisa masuk lewat vektor, bisa masuk lewat makanan atau hospes intermediate atau apapun itu. Nah, nanti setelah masuk, langsung sel-sel imun bawaan atau tentara tubuh itu akan memicu. Yang pertama ada sel dendritik dan juga makrofag. Ini yang tentara utama. Pertama kali yang dia dipicu. Setelah itu untuk apa? Untuk mengenali, oh ini ada cacing. Ada antigen di situ. Setelah itu nanti akan dilepaskan sitokin proinflamasi yaitu IL-4 dan IL-5, interleukin. Nah, interleukin ini juga akan memicu terjadinya atau mengaktifkan eosinofil. Nah, ini adalah sel yang bekerja utama untuk menghalau atau memusnahkan nematoda. Jadi kalau teman-teman sedang hematologi, pemeriksaan darah, eosinofilnya tinggi atau eosinofilia maksud saya, itu bisa terjadi infeksi cacing. Nah, eosinofil ini nanti akan menggeluti cacing dan akan mengeluarkan berbagai macam protein ya, protein yang bisa mendegradasi atau merusak jaringan cacing. Nah, ini contohnya protein kationik eosinofil teman-teman, yang nantinya dia akan mengeliminasi cacing tersebut secara perlahan. Begitu, ini adalah reaksi imunologisnya ya teman-teman ya. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan. Silahkan, Nasya. Izin bertanya dok, tadi kan untuk penanganan thalassiasis pada kucing menggunakan obat Advocate. Nah itu cara kerjanya bagaimana ya dok? Oke, terima kasih Nasya. Pertanyaan sangat bagus ya Nasya. Untuk Advocate itu merek dagang dengan isi ada dua macam. Yang pertama ada moxidectin, dia dari golongan macrocyclic lactone. Dengan cara kerja dia nanti akan menghambat neurotransmitter dari cacing. Kalau tidak ada stimulasi dari neurotransmitter, nanti cacing bisa terjadi mati dengan cara paralisa. Jadi paralisa, kejang, akhirnya dia akan keluar
secara otomatis begitu ya. Sedangkan yang imidacloprid itu dia berfungsi untuk menghalau atau mematikan ektoparasit. Seperti yang kita tahu, biasanya kalau ada endoparasit disertai dengan ektoparasit sebagai vektornya. Contohnya tadi adalah Thalassia, ya dia mempunyai ektoparasitnya itu vektornya adalah Musca autumnalis. Nah, ini juga bisa bekerja tidak hanya pada muska, tapi juga pada ektoparasit yang lain. Ada pada kutu, caplak, pinjal, dan lain sebagainya. Jadi ada kombinasi obat yang sinergis. Begitu ya, Nasya ya? Terima kasih, Nasya. Ada pertanyaan lainnya? Silahkan, Mukti. Baik dokter, izin bertanya, tadi saya tertarik terkait case report pada anjing yang terinfeksi Dirofilaria immitis tadi, di mana tadi terapinya diberikan 3 terapi, ada prednisolon, terus doxycycline sama ivermectin. Nah, setahu saya itu prednisolon ini memiliki kandungan sebagai antiinflamasi ya dok. Nah, pertanyaan saya, mengapa pemberian prednisolon yang sebagai antiinflamasi ini direkomendasikan dalam terapi infeksi Dirofilaria immitis pada anjing tersebut? Terima kasih dokter. Oke. Terima kasih Mukti. Jadi teman-teman, ini ada 3 obat ya. Yang pertama yang wajib kalian berikan adalah ivermectin. Ivermectin itu untuk apa? Untuk mematikan cacing Dirofilaria-nya. Nah, kalau ada cacing, itu biasanya pasti ada yang namanya antigen. Antigen ini bisa memicu yang namanya inflamasi atau antibodi di dalam tubuh. Antibodi ini bisa sedikit, bisa banyak. Tapi karena ukurannya besar, biasanya dia akan terjadi yang namanya banjir inflamasi. Inflamasi ini kalau tidak ditekan, nanti dia bisa membuat trombus pada arteri maupun kapiler-kapiler pada pulmo utamanya, yang menuju ke jantung. Jadi prednisolon ini fungsinya untuk membendung kondisi inflamasi yang berlebihan tadi. Begitu. Sedangkan doxycycline, nah ini untuk dia mencegah atau mengobati infeksi sekunder dari Wolbachia. Itu adalah bakteri yang biasanya terdapat pada infeksi Dirofilaria immitis. Jadi memang kombinasi 3 obat ini sangat penting ya Mukti ya. Kalau untuk prednisolon tadi adalah untuk menghambat atau mencegah terjadinya inflamasi yang berlebihan. Begitu Mukti? Baik, terima kasih dokter. Semoga menjawab. Terima kasih Mukti. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oke, kalau begitu ini saya memberikan kalian case report ya teman-teman. Ini adalah sesi diskusi. Nanti silahkan dibagi jadi 2 saja, 2 kelompok yang depan dan belakang. Dan yang harus kalian diskusikan selama 10 menit ke depan adalah kasus ini. Jadi ada seekor anjing tua berumur 14 tahun, di mana dia itu mengalami gejala yang macam-macam ya. Ada demam, selaput lendir yang pucat, jadi dia anemia, nyeri pada area dada dan perut, batuk juga ada teman-teman. Kemudian dokter hewannya di sini melakukan pemeriksaan sampel darah dan ditemukan bentukan yang ini pada gambar. Paham teman-teman? Analisa kasus, pertama kalian harus bisa menyebutkan agen infeksi, kedua transmisinya, diagnosanya, laboratoris menggunakan apa, kemudian pencegahan pengobatan, serta reaksi imunologis yang bisa ditimbulkan oleh cacing tersebut. Dapat dimengerti? Oke, silahkan teman-teman membagi jadi 2 kelompok, diskusi selama 10 menit, kemudian saya minta perwakilannya untuk maju ke depan dan memaparkan hasil diskusinya. Oke, silahkan untuk perwakilan kelompoknya bisa memaparkan hasilnya ke depan. Saya persilakan. Oke, Zaidan, kelompok 2? Oke, Siva, silahkan. Zaidan dulu, maju ke depan. Bagaimana dengan hasil diskusi dari Zaidan? Silahkan.
Oke, terima kasih dokter atas kesempatannya. Di sini saya Muhammad Zaidah Firdaus ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 1, mengenai case study yang dipaparkan. Jadi berdasarkan diskusi yang kami lakukan, untuk pertama itu agen infeksinya itu merupakan agen infeksi dari Dirofilaria immitis. Kenapa? Dikarenakan ini pada uji modified node test dapat dilihat ada fase infektif yaitu mikrofilaria. Habis itu gejala-gejala yang dapat terjadi diakibatkan infeksi cacing ini adalah batuk, demam, dan nyeri pada bagian perut dikarenakan infeksi Dirofilaria immitis ini terjadi pada bagian arteri pulmonalis dan ventrikel kanan pada jantung. Yang kedua itu adalah transmisinya. Transmisi ini terjadi diakibatkan oleh nyamuk, terutama nyamuk Culex yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi. Nyamuk ini menyebar sebagai vektor yang terjadi diakibatkan pada saat dia menghisap atau menggigit pada anjing yang terinfeksi. Dia itu menelan fase infektifnya yaitu mikrofilaria, dan mikrofilaria ini akan menetap pada badan nyamuk tersebut, dan pada saat dia menggigit anjing yang sehat, dia akan mentransferkan mikrofilaria itu kepada anjing tersebut. Yang terakhir yang kami diskusikan yaitu diagnosis laboratorisnya. Itu dapat dilakukan pada uji modified node test tadi atau semir darah untuk mendeteksi fase mikrofilaria. Kedua adalah ELISA untuk mendeteksi antigen dari cacing ini. Ketiga itu ada PCR untuk mendeteksi DNA spesifik yang dihasilkan atau yang ada pada cacing ini. Dan terakhir adalah radiografi toraks untuk mendeteksi perubahan patologi atau perubahan yang terjadi pada jantung pada anjing dan pulmo pada manusia. Sekian mungkin dari saya. Oke, tepuk tangan untuk Zaidan. Silakan Zaidan. Untuk kelompok 2, saya persilakan ke depan. Perkenalkan, saya Nur Syifana Selaskia dari kelompok 2. Jadi untuk sesi diskusi di sini saya akan memaparkan tentang pencegahan, pengobatan, dan reaksi imunologis. Untuk pencegahannya di sini sebulan sekali itu bisa diberikan ivermectin, selamectin, dan juga moxidectin. Kemudian untuk pengobatannya ini kita berikan 3 pengobatan. Yang pertama itu pengobatan untuk mikrofilaria dan juga cacingnya, kita berikan ivermectin ataupun moxidectin. Kemudian yang kedua kita berikan antiinflamasi seperti prednisolon. Kemudian yang ketiga kita berikan antibiotik untuk antibiotiknya itu adalah doxycycline untuk nanti menangani infeksi sekunder yang disebabkan oleh Wolbachia yang memang bakterinya ini ada di cacing jenis ini. Nah, setelah kita berikan pengobatan tadi seperti yang Dr. Yesi sampaikan, itu harus dipantau selama 90 hari untuk evaluasi pengobatannya apakah berhasil atau tidak. Nah, kemudian untuk reaksi imunologisnya di sini, jadi cacing ini ketika menginfeksi akan mengeluarkan antigen, begitu juga dengan larvanya. Nah, antigennya ini akan mengaktifasi dari sistem imun seperti eosinofil dan juga makrofag. Nah, setelah itu nanti akan menyebabkan inflamasi di bagian paru-paru dan juga pembuluh darah. Nah, ketika misalkan cacingnya ini mati juga akan menghasilkan reaksi hipersensitivitas yang mana nanti akan menghasilkan tromboembolis pulmonari. Jadi untuk hasil diskusi dari kelompok 2 seperti itu, dokter. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Syifa. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk kuliah kita pada hari ini. Teman-teman bisa mendownload buku-buku ini. Ini ada buku saya, teman-teman bisa didapatkan secara gratis di Google Books. Dan juga buku-buku lainnya bisa kalian download di Library Genesis. Juga bisa di Google Drive yang saya sudah share di PJ kelas. Begitu. Sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, saya meyakini bahwa pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi harus terus dikembangkan secara berkelanjutan dan juga adaptif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kebutuhan masyarakat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu tim penilai atas waktu, perhatian, dan juga dedikasi yang sudah diberikan dalam proses penilaian ini. Semoga kontribusi yang saya berikan dapat turut memperkuat kualitas di pendidikan tinggi di Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan terima kasih.